bertanya kepada Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang mana amalan tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka akan dibangunkan mahlidai di surga. Sholat sunnah ini yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib yang digelar dengan rawatib. Kalau sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu sebelum pelaksanaan disebut dengan qabliyah. Adapun setelah pelaksanaan sholat wajib maka disebut dengan ba'diyah. Jadi ada sholat sunnah qabliyah, ada juga sholat sunnah ba'diyah rawatib karena mengiringi sholat wajib. 12 rakaat ini 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, berarti sudah 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, berarti sudah 8 rakaat. 2 rakaat setelah sholat isya, berarti sudah 10 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, totalnya 12 rakaat. Ini dinamakan dengan sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib, yang mana dikatakan oleh Rasulullah bahwa ketika seseorang ditanya tentang kesempurnaan sholat wajibnya, mereka mengatakan, ya Allah, si fulan tidak sempurna sholat wajibnya. Maka Allah mengatakan, periksa sholat sunnahnya. Bukan sholat sunnah tahajud yang diperiksa, bukan sholat duha yang diperiksa, tapi sholat yang mengiringi sholat wajib tersebut atau dikenal dengan rawatib. Maka sholat yang paling termulia, sholat yang paling afdal setelah sholat fardu yaitu sholat rawatib. Sering kita tinggalkan rawatib, lebih banyak sholat duhanya dibandingkan rawatibnya. Padahal yang menjadi penambal sholat wajib itu bukan sholat duha, tapi yang menjadi penambal sholat wajib itu adalah sholat sunnah rawatib yang mengiringi setiap saat. Ada sholat sunnah yang mengiringi sholat rawatib, tapi itu sholat sunnah mutlak, seperti sholat 2 rakaat sebelum asar, disebut dengan qabliyah, tapi bukan rawatib asar. Sholat sunnah qabliyah maghrib itu ada sholat sunnahnya, karena Rasul mengatakan ma bainal adzanaini as-shalat. Setiap 2 azan, yaitu azan dan iqamah, perantaranya itu ada sholat sunnah. Tapi itu dinamakan dengan sholat sunnah mutlak, kecuali 12 rakaat yang disebutkan tadi. Sehingga sholat sunnah qabliyah maghrib dan juga qabliyah isya itu sholat sunnah mutlak yang mengiringi sholat wajib tapi bukan rawatib. Sehingga Rasulullah mengatakan, bagi ini yang melakukan sholat sunnah tersebut silakan. Jadi beberapa masjid ada yang sempat melakukan qabliyah maghrib, ada juga yang langsung iqamah. Karena Rasul mengatakan, bagi siapa yang ingin melakukan dan jangan jadikan sebagai sunnah. Nah, jadi ada masjid itu pilihan. Yang ingin melakukan silakan. Kenapa? Karena ada dalilnya, setiap perantara azan itu ada sholat sunnah, sekalipun itu dinamakan dengan sholat sunnah mutlak.
Tapi yang perlu kita jaga adalah ini yang 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. Bagaimana cara melakukan? Dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan paling afdal kalau salat sunnah itu dilakukan di rumah. Jadi salat sunnah kata Rasulullah, "Nawiru buyutakum." Berikanlah cahaya rumahmu dengan salat sunnah dan bacaan Al-Quran. Nah kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ini juga salat sunnah rawatib yang mesti kita jaga. Karena biasa ketika kita sholat assalamualaikum langsung lupa. Sempurnakan dulu sholat sunnah rawatib. Nah kemudian apa keistimewaan orang yang menjaga sholat sunnah rawatib? Keistimewaannya, siapa orang yang merutinkan sholat sunnah, siapa yang merutinkan ibadah sunnah, ketika hal tersebut tidak dilakukan karena rukhsah, maka tetap pahalanya akan didapatkan. Kenapa? Karena sudah menjadi ibadah rutin. Contoh, ketika orang musafir dalam perjalanan, maka dianjurkan untuk jamak qasar. Jamak itu artinya mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu. Namanya jamak, dikumpulkan 4 rakaat, 4 rakaat. Qasar artinya diringkas. Berarti yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat, yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Berarti ketika orang melakukan perjalanan melebihi 85 km, kemudian ingin menjamak sholatnya, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Kalau qabliyah berarti sholat asar yang ditarik ke sholat zuhur. Kalau ba'diyah berarti sholat zuhur yang ditarik ke sholat asar. Nah ketika orang melakukan jamak qasar, itu cukup dianjurkan untuk iqamah dan tidak melakukan sholat sunnah. Padahal ada sholat sunnah rawatib. Bagaimana pahalanya? Maka orang yang merutinkan amalan sunnah sekalipun tidak dilakukan karena rukhsah, maka tetap pahalanya didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sering puasa Senin Kamis, masuk bulan suci Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis tidak ada lagi, karena semua menjadi puasa wajib selama 30 hari atau 29 hari. Maka pahala sunnahnya sudah didapatkan. Kenapa? Karena sudah menjadikan sebagai amalan rutin. Kemudian yang kedua, kelebihan sholat sunnah rawatib ini, bahwa satu-satunya sholat sunnah yang bisa diqadha atau bisa diganti ketika seseorang meninggalkan karena sesuatu dan lain hal. Contoh, orang ini sudah rutin melakukan qabliyah subuh. Dia sudah rutin dia lakukan. Ternyata ketika dia masuk masjid, orang sudah salat subuh. Nah, bagaimana? Apakah dia tetap melakukan qabliyah atau tidak? Kalau dia rutinkan, maka menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau dia rutinkan, maka sholatnya itu boleh saja diqadha, diganti setelah melakukan sholat subuh. Maka ini yang diperpegangi, bahwa orang yang sering meninggalkan sholatnya di waktu mudanya, maka bisa saja diganti sholat yang pernah dia tinggalkan. Bagaimana caranya? Setiap waktu sholat juga diqadha atau diganti sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak mau tidak menjadi masalah. Setiap sholat yang kita tinggalkan ketika kita masih muda, maka cukup taubatnya itu adalah dengan istiqomah melakukan ibadah sholat. Yang paling terakhir, sholat tarawih. Alhamdulillah di masjid ini dilakukan 11 rakaat. Ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang 20 rakaat juga dilakukan oleh sahabat. Bahkan Imam Malik melakukan 40 rakaat. Syarat sholat tarawih itu adalah sholat isya. Jadi
Karena beberapa masjid itu kalau salat Isya tidak datang, tapi kalau tarawih penuh. Padahal syaratnya salat tarawih harus dibuka dengan salat Isya. Jadi orang itu tidak bisa mengikuti tarawih kalau tidak salat Isya. Nah, kemudian salat tarawih itu mesti disempurnakan 11 rakaat bersama dengan witirnya. Kalau kita pulang ke rumah dan masih melakukan witir tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau setelah 4 rakaat kita pulang dan tidak melakukan salat witir, maka dianggap belum sempurna dalam melakukan qiyamul lail. Hadis dari Aisyah mengatakan, saya tidak mendapatkan Rasulullah SAW di dalam dan di luar bulan suci Ramadan melakukan sholat kurang dari 11 rakaat. Nah, berarti ikut dengan termasuk witirnya. Dan witir itu hanya dilakukan 1 kali dalam semalam. Kalau kita sudah witir mengikut salat tarawih, kemudian kita terbangun tengah malam salat tahajud, silakan lakukan salat tahajud. Akan tetapi tidak dilakukan lagi dengan witir. Kenapa? Karena salat witir itu hanya dilakukan dalam 1 hari, 1 kali dalam 1 malam. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, bolehkah salat wajib itu mengikuti salat sunnah? Jadi kita mendengar bahwa syaratnya salat tarawih itu harus salat Isya dulu. Sebentar malam kita datang terlambat, ya salat Isya sudah selesai, penceramahan juga sudah selesai, dilakukanlah salat sunnah tarawih. Kita masuk baru mau melakukan salat wajib atau salat Isya. Pertanyaannya, bolehkah salat Isya itu mengikuti salat sunnah atau salat tarawih? Bolehkah salat wajib mengikuti salat sunnah? Jawabannya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warka'u ma'rakiin, rukulah bersama orang-orang yang buruk. Jadi Allah tidak membedakan rukunya ini apakah sama-sama sunnah, apakah wajib ke sunnah, sunnah ke wajib atau sama-sama wajib. Maka hukumnya bersifat umum karena tidak dirincikan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, suatu ketika ada sahabat, gelombang yang pertama dari Syam, dicari siapa yang paling bagus bacaannya, itu yang pimpin imam. Nah setelah itu datang gelombang kedua, dicari juga siapa yang paling bagus bacaannya. Ternyata yang paling bagus bacaannya adalah imam yang memimpin sholat asar pada gelombang pertama. Maka Rasulullah meminta sahabat tersebut untuk memimpin sholat asar gelombang kedua. Secara fikih, ketika orang sudah melakukan sholat wajib kemudian dilakukan kedua kalinya, maka itu sifatnya sunnah. Misalnya sholat duhur, sholat di rumah. Kemudian istrinya mengatakan, Pak, masa tidak turun ke masjid, dekatnya di masjid. Akhirnya turun, padahal sudah sholat. Kemudian dia mengikuti jamaah. Dia mengikuti gerakan sholat wajib, tapi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kewajibannya sudah gugur karena sudah dilakukan. Maka sahabat tadi yang memimpin sholat asar pada gelombang yang kedua, sekalipun dia pimpin sholat asar, tapi hukumnya bagi sahabat tersebut sudah sunnah, bukan lagi wajib karena sudah dilakukan. Maka di sini dikatakan ulama bahwa sahabat tersebut ketika memimpin sholat dianggap bahwa dia statusnya sebagai sunnah, yang mengikuti adalah jamaah yang melakukan sholat wajib asar. Yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan. Demikian. Barakallahu wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.